This is like what happened. It's culturally ya. Ibu berangkat. Yang penting anak gua, yang penting suami gua. Betul, kan? betul. I'm the last. Then this is amazing. Actually, there's every culture like that. Mom always the last. Mom always clean up everything. Ternyata ini bukan cuman istilahnya tuh mainannya orang timur, Mbak. Nah. Dalam satu perjalanan kehidupan kita pasti pernah berbuat, aku nggak mau bilang berbuat kesalahan. Pernah melakukan sesuatu yang mungkin sekarang if we look back kayak gini, kenapa waktu itu aku lakukan itu ya? Kalau buat Mbak Arum apa, Mbak? Oke. Ini sebenarnya bicara tentang my first marriage. ini. Boleh ke situ juga, tapi bisa juga lebih luas dari ini kan. Kadang-kadang kan kita we assume it's about the marriage, tapi ternyata enggak ada yang lain nih. Dalam ya, Mbak. Dibukanya panjang ini bahasannya panjang ntar ini. Jadi berjam-jam ntar. Oke. Sekarang gini. Oke, saya ini kan anak tunggal nih tanya ya. Anak tunggal dan saya ini kan dulu well, I was a good girl. Ya, sekolah seperti ini gini itu. Terus kan saya kan dulu pernah kuliah di kedokteran setahun. Karena sebenarnya itu adalah permintaan orang tua. Nah, tapi kan saya sebenarnya nggak happy, nggak cocok di situ. Saya nggak pernah mau. Saya tuh kepingin banget kuliah. Zaman dulu deh ya, belum kayak sekarang. Sekarang kan banyak banget macam-macam itu ya. Setuju. Dulu kan terbatas, tapi waktu itu saya ingin banget kuliah kalau nggak ada di psikologi atau di public relation, di PR. Oke. Nggak boleh. Ya udah, akhirnya dokter harus bahkan setahun. Tapi kan akhirnya kan stres juga kan. Akhirnya saya bilang ini kalau paksa terus akhirnya saya nggak mau kuliah deh. Ya udah, saya berhenti. Boleh pindah, tapi harus jadi insinyur. Aduh, ya udah. Oke. Ya udah, untungnya saya lulus cepat jadi insinyur. Bukan karena kepintaran, tapi karena saya sudah nggak betah. Pengen cepet selesai, udah biarin deh gitu ya. Oke. Nah, long story short, pada akhirnya saya menemukan studi yang benar-benar saya suka waktu saya ambil kuliah di Melbourne dulu di media communication, and I love it. I took my master degree there. Oke. And then di situ tuh saya tuh sebelum itu saya nggak pernah namanya enjoy belajar. I hate study. Meskipun ketika saya masih kecil ya, masih SD itu I was always the top ya. But I never feel enjoyment ya. I never feel joy. It's just obligation dan karena pressure gitu. Nah, waktu itu saya seneng banget, saya sampai berjam-jam di library segala macam, dan waktu saya lulus dengan salah satu yang terbaik juga. But it's just so much joyful, dan kan waktu itu saya udah nggak muda lagi ya. Jadi if I can look back, I wish at that time if I can stood up ya, I can stood up dan lebih jujur ke orang tua, dalam arti this is what I want, begitu. Karena sebenarnya orang tua mau kok. Ya. Berarti ternyata kalau if you can fix something, tahu gitu dari dulu ya. Kita nggak buang-buang waktu kan. Benar. Sekolah untuk mendapatkan gelar insinyur itu pasti cukup lama dong. Iya kan, walaupun pengen cocok kelar tapi but still. Benar kan 4 tahun di situ, tambah kedokteran setahun. Kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua kan saya dulu kan pernah dalam pernikahan yang pertama kan berakhir gagal ya. Saya itu dengan warga negara Australia waktu itu, ya. Ini saya percaya bahwa apapun yang akan kita lakukan harus berawal dari niat yang baik dan benar. Akan kita obrolin panjang banget hari ini di Moms Talk ya. Hai Moms, saya belum nyapa para moms sih karena obrolan awal udah asik banget. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama salah satu Moms of the Month-nya kita. Karena spesial di bulan Kartini, kita tuh menghadirkan ada sosok-sosok yang tentunya bisa menjadi inspirasi buat para moms ya. Kita akan ngobrol-ngobrol hari ini dengan Mbak Arum Indriasari Riddle Care. Nah, tadi sudah sedikit dicolek soal, sudah sedikit dimention soal kegagalan dalam pernikahan. Tapi tunggu dulu. Sekarang kita mau ngomongin dulu profesi Mbak Arum as a holistic practitioner. Ya Mbak ya. Ini, padahal tadi udah di-mention tuh. Kedokteran 1 tahun, 4 tahun. Insinyur, teknik industri ya, 4 tahun. And then berapa tahun lagi? Saya ambil media communication, saya ambil 2 tahun di situ. Media communication 2 tahun. Nulis, tapi kan banyak nulis. Which is like, I still doing it because I like writing. Ya. Terus kenapa belok ke holistic? Nah, itu nyambung dengan pernikahan saya pertama yang gagal. Oke.
Jadi, silakan Mbak. Oke, ini sebentar pertanyaannya apa nih? Tentang holistik kan Yes. ya? Yes. Apa yang membuat Mbak Arum tadi mengambil profesi itu? Tadi karena pernikahan pertama yang gagal. Jadi kan, saya terus terang pernikahan yang pertama itu kan, tadi saya explain juga ke Fonia tentang untuk di I was living in hell. I was like living in hell. Jadi kan cekcok dan saya juga mengalami emotional abuse ya. Jadi bukan physical tapi emotional. Dan ya pokoknya nggak cocok. Nah kenapa nggak cocok? Kembali lagi saya jelasin kenapa saya itu karena saya percaya bahwa semua itu berasal dari niat yang baik dan benar. Nah kalau niatnya nggak menceng-menceng nggak ini ya udah ya gitu. Saya pacaran waktu itu cuma sekitar 6 bulanan pacaran. Ya sudah pokoknya nikah. Ini kan nyambung. Dengan saya ada nulis yang nanti akan terbit mungkin beberapa bulan lagi. Saya bilang love is not enough actually. Ya udah nikah ternyata nggak cocok. Ya apalagi dengan perceraian kan ya. Nah di situ stres dong, stres, depresi. Karena nggak ada sebenarnya basically nggak ada yang mau gagal dong orang kan, iya kan? Pasti stres, depresi dan ketika saya stres, depresi itu saya beruntung ketemu dengan teman-teman yang baik seperti itu dan saya mengenal akhirnya self healing, saya mulai meditasi dan dari journey situ bergulir ke journey berikutnya dari mulai ikut-ikut workshop, ikut-ikut healing. Sampai akhirnya mengambil sertifikasi, berbagai macam sertifikasi. Ada yang cocok, ada yang enggak. Sampai akhirnya menjadi holistic practitioner Bas Clover di sini. Dan ini yang cocok nih. Betul. Dan dijalani sama Mbak Arum sampai sekarang. Oke. Berarti kalau kita ngomongin Mbak Arum as a holistic practitioner itu, ini kan lebih ke, tadi Mbak Arum memulainya juga karena lebih untuk self healing awalnya kan. Betul. Sampai akhirnya jadi didalamin kayaknya this is a good thing buat aku nih ya gitu. Ternyata bukan impactnya bukan cuma buat aku, ternyata Mbak Arum juga bisa berbagi nih sama yang lain. Karena kan emang aku setuju sih ya bahwa segala suatu permasalahan yang terjadi dalam hidup kita gitu ya, kita punya trauma atau punya luka batin, itu semua tuh emang healingnya tuh harus dari kita sendiri, ya nggak sih Mbak? Dan emang salah satu cara adalah dengan self healing gitu. Nah, as a practitioner, holistic practitioner, ini membuat Mbak Arum juga merasa lebih bisa menjaga kesehatan mental karena this is important thing ya. Dulu mungkin kita tuh suka ngerasa, aduh udahlah ya. mental aku sehat nggak sih? Udahlah yang penting keluarga. Ya kan? Kita tahu banyak banget pasti kejadian di mana kita apalagi sebagai ibu kan? Yes. Salah satu yang this is like what happened. It's culturally ya. Ibu berangkat. Yang penting anak gua, yang penting suami gua. Betul. I'm the last. Then this is amazing. Actually, there's every culture like that. Mom always the last. Mom always clean up everything. Ternyata ini bukan cuma istilahnya tuh mainannya orang timur, Mbak. Nah. Kalau tradisional, bahkan mereka bilang bahwa di luar negeri pun juga seperti itu. Mom the last, mom clean up everything, clean up the mess. No, I mean like seorang ibu itu adalah pilar dari suatu rumah tangga yang harmonis, ya. Seperti itu. Kalau ibunya nggak sehat secara emosi dan fisik, well, don't expect everything is going to be happy, ya. Relationship dengan suami pasti juga akan nggak pas. Dan yang jadi korban sebenarnya adalah anak-anak kita ya. Karena kalau kita nggak aware, if we don't feel full with ourselves, how can we become a mindful mother? Yes. Setuju. Dengan anak-anak kita, bagaimana kita bisa mempunyai hubungan dan relasi yang sinergi. Otherwise, karena because we just feel depleted, exhausted, we have nothing to share and give. How? Maka moto aku tuh adalah a happy mom makes a happy family. Betul. Emang kuncinya di ibu dulu. Benar, ibunya nggak happy. Iya benar. Benar. Nggak bisa. Balik ke profesi holistic practitioner-nya yang Mbak Arum jalankan sekarang. Tadi kan Mbak Arum juga di awal cerita nih Mbak. Awal tuh aku sebenarnya pengennya di PR, psikolog gitu kan. Nggak boleh dokter, harus dokter kata orang tua. Habis itu ganti profesi, ganti jurusan, insinyur gitu kan ya. Nah di saat akhirnya sekarang Mbak Arum menjalankan profesi holistic practitioner, masih belum kita udah mulai tahu nih buat orang-orang yang mungkin aware dengan mental health, mereka udah mulai tahu nih profesi ini. Tapi kalau buat orang-orang lain kan belum tentu ya Mbak. Ada rejection nggak Mbak? Apalagi dari keluarga. Aku pengen tahu nih Mbak. Nah
keluargaku alhamdulillah sangat support. Malah mamaku tuh malah bercanda. Sebenarnya kan lu kayak dokter juga, cuma dokter emosi. Ketawa kan kita. So it's okay dalam arti soal keluarga itu tidak ada masalah. Kalau soal umum segala macam sih saya nggak masalah sih ya. Ada orang itu kan pilihan ya. Ada orang yang percaya dan mereka terbuka secara pikiran. Ada juga yang apaan tuh dukun-dukunan kek atau atau misalnya skeptis karena kan belum familiar soalnya Mbak. Ya hal-hal yang ini dan banyak lah apalagi ini jujur ya saya banyak punya klien misalnya sebenarnya itu adalah in terms of like kita bisa holistic healing ya tidak hanya urusannya si ibu ya. Dengan anak-anaknya, dengan suaminya yang skeptis, suaminya yang bilang, I don't believe in this kind of thing, atau misalnya, apa-apaan sih ini cuma gini-gini doang, sama aja dengan orang ngomong curhat-curhat doang. This is not curhat ya, memang ada yang seperti itu, but that's okay, it's choice. Ya. Tapi sekarang ini juga satu profesi sebenarnya yang udah mulai familiar, betul. Ya kan, karena kita juga udah mengenal pentingnya kita menjaga kesehatan mental, ya kan? Ya ini sebenarnya sih baru kalau dari orang tua terwujud tuh keinginannya kata dia ini kan kayak dokter dan dari Mbak Arum lucu juga kan pikirnya kan. Juga jadi senang juga ya Mbak. Oke, Mbak, tadi Mbak Arum udah berapa kali mention soal mengalami kegagalan di pernikahan pertama karena mengalami yang namanya abusive di abuse tapi mentally abuse. Emotionally abuse. Nah, ini menarik nih. Mungkin selama ini banyak kita yang berpikirnya gini, enggak, aku nggak di abuse kok, aku nggak pernah dipukul, aku nggak pernah disakiti fisik gitu kan. Tapi kata-kata yang merendahkan, nah, Mbak, yang membuat kita merasa, yang membuat kita tuh merasa, oh my God, is everything's my fault. Nah, manipulation. Nah, cerita deh Mbak, karena bisa jadi ini bisa jadi ada moms yang sebenarnya sekarang ini berada di sebuah pernikahan yang emotionally abuse, mentally abuse gitu, mungkin nggak fisik gitu ya, yang nggak sadar. Karena kayak tadi kan, udah. Ya kan pasti banyak udah. Toh kan aku nggak dipukul, aku nggak disakitin fisik. Mbak, boleh ya Mbak, maaf ya jadi sedikit mengorek yang lalu-lalu. Nggak apa-apa. Gimana tuh Mbak? Nah, what happened? Jadi emotional abuse ya, emotional abuse itu biasanya terjadi ini dari saya sharing ya, Mbak Salamin ya. Itu adalah bagaimana cara partner kita membuat kita merasa ini adalah salahku, atau membuat kita mengasihani mereka. It's always like membuat kita tuh merasa okay, I have to either blame ourselves or we have to rescue him. Nah, dan patternnya adalah ini ya mantan suamiku itu dia tuh kalau udah marah-marah emosi dan udah maksudnya mengatakan kata-kata yang tidak baik ya, nyakitin gitu ya Mbak. Yang menyakitin, yang membuat yang membuat aku waktu itu merasa nggak berharga lah, ya, berharga seperti itu. Nah, udah kan setelah itu patternnya adalah pasti dia habis minta maaf. Iya. Sebenarnya hampir sama kayak sama fisik ya Mbak ya. Kan biasanya habis itu minta maaf gitu. Betul, minta maaf kan, minta maaf, nangis-nangis, dan selalu menjadi super romantis. Kalau udah jadi romantis kan jadi lumer lagi. Luluh dong kita perempuan lagi. Luluh lagi bilang I mean like you the only one in my life, you know, you the my life savior gini-gini itu. Udah luluh lagi. Terus patternnya seperti itu. Seperti itu terus pernah ada momen juga dia marah-marah tuh not quite abusive ya, tapi dia physical ya, tapi dia ambil semua baju-baju saya, koper-koper itu dilempar semua dari rumah, harus diusir kan saya kan. Diusir keluar gitu. Saya milih nggak pergi, tapi saya pindah kamar doang. Oke. Ntar 2 hari lagi gitu, ya udah dia kayak anak kecil gitu, ya minta deket-deket gitu, hello, kamu masih marah nggak sama aku, gitu-gitu itu. Oke. And then I always choose to forgive him at that time. Oke. Gimana Mbak Arum bisa survive dan akhirnya menyadari bahwa ini nggak sehat buat semuanya, ya kan? Sebenarnya waktu itu saya belum. Itu kan tahun 2000, saya nikah atau tahun 2002, resmi cerai secara hukum tahun 2007. Tapi sebenarnya kita mulai, kan kita hampir nggak pernah tinggal bareng ya, tinggal bareng setahun di Jakarta. Saya tunggu di Surabaya ya, setahun di Jakarta. Habis itu saya ke Australia, I took my study, dia ke Cina. Habis itu dia balik dari Cina balik ke Melbourne. Habis itu tengkar terus itu.
tengkar terus pokoknya. Nah, the point adalah ketika saya balik ke Jakarta, akhirnya saya tahu kalau dia selingkuh. Saya maafin dong, masih maafkan, because at that time I believe that people made mistakes and people deserve a second chance. Baik, it's okay, people deserve a second chance. Ya udah. Dan waktu saya tanya ke dia, kau masih mau dengan saya atau dengan enggak, aku mau balik gitu. I want to be back with you, okay? We'll be together again. Nah, selingkuh lagi yang kedua kalinya. Okay. And then that's it. I have enough. Sorry Mbak, aku potong dikit. That's why Mbak Arum dari tadi menyebutnya emotionally abusive karena perselingkuhan itu kan membuat kita juga emotionally jadi nggak sehat ya Mbak. Betul. Oke. Tapi ya itu, karena waktu itu aku percaya bahwa people deserve to have a second chance, you know. And then dia habis itu seperti biasalah minta maaf begini itu, it's okay. Tapi setelah yang kedua kalinya, okay, that's it. I deserve to be happy. Yes, I deserve to have my own life dan I had my own job, I can be independent. Ya udah, akhirnya saya memutuskan bercerai. Dan cerai juga agak lama ya, karena dia nggak pernah mau datang kan ke Indonesia. Iya, prosesnya jadi nggak agak ribet. Ya? Padahal kalau cerai secara normal aja kan cepet tuh. Iya. Ya udah, tahun 2007 akhirnya cerai, and I feel completely happy, and then so much freedom, so much happiness, dan you know, I just like feel like reborn actually. Lega gitu, lega banget. Habis itu, tapi itu yang membuat Mbak Arum juga memutuskan untuk nggak cuma di sini nih, bukan cuma sekedar lega aja nih. Yeah. I feel like, and then I can be myself. Dan saya di situ kan saya terus banyak ikut workshop, certification ini, and then I feel like, this is my calling. I like it. Waktu itu saya juga masih kerja di kantor yang ya kerja lah ya. Akhirnya tahun 2011 saya memutuskan that's it. Full di sini. I don't want to work in this kind of industry anymore. I want to be a holistic practitioner. Oke. Mbak Arum, berkaca dari pengalaman Mbak Arum, ini mungkin bisa juga menjadi bahan buat para moms yang lagi nonton sekarang nih obrolan kita di Momstock untuk yang mungkin aku harus melakukan sesuatu nih gitu kan. Untuk paling tidak untuk misalnya speak up atau mungkin juga bisa mampu untuk membela diri gitu. Apa sih Mbak yang harus jadi perhatian nih buat kita sebagai perempuan yang bisa dibilang sebagai warning bahwa pernikahan ini tuh udah nggak sehat. Yes. Bisa jadi kayak tadi, kalau abusive fisik tuh basically tuh terlihat tuh, kita juga tahu, dan pasti orang-orang yang di sekitar kita pasti akan yang udah gitu akan memberikan pertolongan. Cuman kan sebenarnya yang bahaya yang tidak terlihat ini nih Mbak. Kalau mungkin fisik kan basically bisa jadi terlihat ada. Betul, dan itu kan masuk dalam tindakan legal juga, yes. Kan? Nah, kalau emosional itu kan legalnya kan agak susah, kan tidak terlihat, Yes. Oke. Ini bicara masalah emotional abuse or unhappy marriage nih, karena unhappy marriage, karena emotional abuse kan kita tahu kayak yang tadi Mbak Arum juga udah mendeskripsikan apa itu yang masuk dalam kategori emotionally abuse gitu kan. Emotional abuse itu masuk kategori itu adalah ketika kita punya partner yang sangat pintar memanipulasi our emotion dan menggunakan kita nih kan sebagai manusia pasti kita punya our weakness and strength ya. Dan orang-orang yang bisa melakukan emotional abuse biasanya orang yang call it like a psychopath ya. Jadi mereka sangat tahu kelemahan-kelemahan kita. Dia akan menggunakan our weakness and then manipulate our feeling. Either to make us feel guilty or low about ourselves, or we try to rescue our partner and to be a life savior, and then try to help them. Padahal sebenarnya kita harus menyelamatkan diri sendiri. Benar. Gitu. Kan banyak tuh kasus kasihan dia soalnya, misalnya, soalnya kita kecenderungan untuk menyalah-nyalahkan diri dan membela partner kita. Contoh saya banyak klien seperti ini. Completely unhappy and abused, being manipulated emotionally by husband. Nah, seharusnya kan logikanya kita bicara, kenapa nggak kamu tinggal? Dia bilang, kasihan dia soalnya karena dia ini kalau aku tinggal nanti bagaimana, dia nggak bisa look after ini. And again, why we want to act as a life savior? And then we have to check ourselves, why we want to do Nah, itu sudah benar tuh. Kita harus ngecek lagi nih ke diri kita. Kenapa kita mau beraksi sebagai penyelamat?
Ya, benar-benar. Oke, nah berarti ya kayak tadi kita kayak yang tadi aku tanyakan tentang warning nih bahwa pernikahan ini tuh it's an unhappy marriage gitu loh. When we cannot be ourselves happily and with peace with ourselves. Simple, sederhana ya. Gitu Saat kita aja. nggak jadi diri kita sendiri. Iya, nggak jadi diri sendiri. Oke. Merasa nggak happy, nggak fulfill, dan akhirnya jadi sakit kan kadang-kadang. Iya sih. Gampang stres. Sebenarnya sih di saat kita juga udah gampang sekali marah, kesel ya kan Mbak. Kita mesti cari dulu ya penyebabnya apa. Biasanya gitu kalau kita udah mulai marah ya atau feel irritated kan sebenarnya kan ya. Itu kan ketika source energi kita tuh mulai depleted. Nah, source energi kita mulai ini nih kenapa nih kita mulai bocor nih. Apa nih? Maybe it is the time for us to stop untuk jenak. Untuk jenak, stop, be present. Tadi aku sharing juga ngobrol tentang masalah be present. Be present itu agak susah loh soalnya. Iya, istilah sini kini gitu ya Mbak. Benar. Dan belajar mindfulness. Yes. Itu susah. Apalagi balik lagi tadi kan kita ngomongin soal perempuan, ibu gitu kan. Multi peran kan ibu tuh, apalagi mungkin dan ibu kita yang selalu bekerja. di-expect. Dan sorry to say, banyak peran-peran media seperti itu loh. Jadi misalnya superwoman, supermom, super begini, and then this is the expectation from mother. I have to be perfect, I have to be wonderful. Habis melahirkan harus langsing, harus cantik, harus bisa handle anak-anak tanpa neni, harus bisa melayani suami, harus bisa you have to look like a Victoria Beckham, for example. She does like 10 nannies. Iya, benar. Off the screen. Iya, benar. Ya, belum lagi. Why you want to be perfect cara like kita that? membesarkan anak, mom shaming, dan kita tuh suka kemakan sama omongan-omongan itu dari loh. luar gitu kan. Iya bener, mom shaming misalnya. Kalau misalnya well, as a good wife has to be like this, good mom has to be like that, and then good parents, it's too much thing. And then we forgotten how to be ourselves, how to stand up and speak up our own truth. Believe tiap orang, tiap keluarga macam-macam dong. It's okay, tapi kenapa kita harus minder atau ketakutan to speak up our truth? This is me, this is our family, values. Menyenangkan sekali nih untuk kita ingat selalu tentang hal ini. Benar-benar, karena kita suka lupa. Ya kan, kita sudah terbiasa dengan menjalankan multi peran sebagai istri, peran sebagai anak, peran sebagai kakak, peran sebagai adik. Sekarang kita lupa nih peran kita pribadi sendiri itu apa sih ya? Sampai lupa akhirnya kan? Ya, benar. Sebenarnya aku nih maunya apa? Iya. Mau jadi apa? What kind of person? Bukan what kind of mom, what kind of wife, what kind of person I want to be. Benar. Mbak, aku juga tahu nih sekarang Mbak Arum tuh into crystal. Nah ini menarik nih karena kita juga banyak kan ini kalau mungkin kalau anak-anak zaman sekarang tuh ya bilangnya tuh sobat batu. Oh iya? Ya, bercandanya gitu Mbak. Sobat batu. Oke, Mbak soal kristal ini nih sebenarnya boleh cerita nggak sih Mbak sama para moms nih sebenarnya apa sih Mbak yang get to know about the crystal ini Mbak? I believe everything in universe, in the nature have energy ya. Mau itu batu, mau tanaman, maupun juga begitu ya. Nah, kenapa kristal itu special? Karena batu kristal itu kan sebenarnya terbentuk oleh suatu proses evolusi dan metamorfosis selama ratusan ribuan tahun. Dan lokasi dari batu itu katakan amethyst, citrine, rose quartz, aquamarine, itu lokasinya kan di dalam bumi itu kan macam-macam. Ada yang dalam kerak bumi, ada yang di dekat batu karang. Nah, semuanya dalam berproses itu dia akan terekspos dengan all nature elements like udara, api, maksudnya matahari, air, dia dan terekspos. Nah, dia tuh menyerap semua karena semua hal itu kan dia punya vibrasi, punya energi. Dia akan capture itu vibrasi dan dia punya karakter khas batu-batu itu. Nah, makanya kalau it's quite funny dengan orang bilang kayak the boho community, the witch community. Why? Kalau ada film-film atau apa, stereotipnya adalah pakai batu-batu kristal. Because those crystal and stone, it has energy, the vibration that actually ketika kita pakai bukan sebagai jimat loh ya, aku kurang beda setuju. Ya. Bukan berarti gue kepengen kaya, gue pakai citrine, nggak seperti itu juga. Tapi kita tapi nggak kerja. Makanya ada, aku pernah punya klien seperti itu. Arum, aku kepengen punya banyak duit. Gimana caranya? Gak bisa dong. Tapi aku nggak mau, mau gini-gini, bingung kan? Gimana ya? Jelasin ya. Nah, karena kristal itu adalah resonan dengan our virtues, our energy. For example ya, aku punya bangun pagi, aduh aku capek banget, but I need to do this. I need something that recharge, that helps me with the
apa sih virtues pada hari itu yang aku mau lakukan? For Bisa example, fokus, yeah, like today, okay, I will have this, talk. I want to wear my turquoise. Lot of turquoise, lots. And then my ruby. This is about like, energy, about vitality, about to speak up with integrity and being truth and honest with ourselves. That's the thing. Oke. Boleh tuh dipelajari lagi ya sebenarnya. Pasti banyak manfaat-manfaatnya. Mungkin buat moms juga yang, aduh aku butuh nih kayak untuk lebih menenangkan di saat kita mungkin ada kan masa-masa kita lagi PMS. Ya kan? Sementara online school ini masih bikin ribet. Betul. Iya kan? Aku stres. Nah, ada tuh yang bisa bantu kita juga. Oke. Nah, dari tadi kayaknya ini kan obrolan kita mom talk ya. Kita as a mother sebagai ibu ya. Kita juga mesti membahas tentang menjaga kesehatan mental anak karena seperti tadi dari obrolan awal aku sama Mbak Arum di luar jadi off screen, off kamera. Kita tahu bahwa ada anak-anak yang mungkin tanpa kita sadari ya orang tua tuh meninggalkan luka batin kepada anak-anaknya, akhirnya membuat seseorang itu tumbuh dengan kayak ada yang kita nggak bisa bilang ini orang nggak benar, enggak kayak ada sesuatu lah yang membuat entah menghambat perjalanannya dia di masa depan gitu kan. Kita ngomongin soal kesehatan mental anak. Itu kan pasti yang pertama-tama adalah tugas kita dong Mbak sebagai orang tua untuk menjaga kesehatan mental anak sampai mereka akhirnya bisa sendiri ya kan. Tapi kan di kecilnya nggak mungkin langsung kamu ya juga kesehatan mentalnya jangan stres ya. Stres harus bisa di-manage. Nggak bisa dong Mbak ya kan. Kita harus ajarin kan Mbak. Nah itu gimana tuh Mbak? Benerin ibunya dan ayahnya dulu. Kuncinya cuma di situ. Iya lagi, saya pengalaman klien datang curhat dan ngomel panjang lebar. Anakku nih gimana? Anakku nggak pede, anakku begini, nggak mau begini. Komplainnya banyak banget anaknya. Jadi gimana caranya anakku biar sesuai dengan ekspektasi dia? Apalah maksudnya anaknya yang pengen anaknya itu jadi yang punya teman begini itu. So me rather than I try to fix or to help the children, biasanya aku bilang, okay, ini berarti adalah sebenarnya, mami, nah gitu. How actually you feel like now? What actually irritating for you? Nah, makanya daripada yang penting ya untuk urusan anak itu sebenarnya refleksi dari perilaku orang tua loh, bener ya? Bukan masalah kata-kata, karena kata-kata aja mah. Karena kita tuh again ya, walk the thoughts ya kita Kita ceramah panjang lebar ke anak, tapi kita tidak menunjukkan melalui action dan tingkah laku yang selaras dengan apa yang kita ucapkan. Sementara anak tuh copying orang tua loh. Jelas. Nah, anak itu tentunya dia akan kita kepingin anak kita pede, kepingin anak kita sendiri misalnya kita tidak merefleksikan tingkah laku kita yang that we have comfort with ourselves and confidence. Gimana? Iya. Makanya benerin emosinya orang tuanya dulu. Kalau I believe in law of attraction. Orang tuanya beres gini, anaknya tuh akan berubah kok. Karena anak tuh absorb and then reflect. Betul. Dari orang tua. Tapi tadi gara-gara Mbak Arum ngomong, iya aduh ini anak saya ini pemalu, nggak pede gini-gini. Itu kan kemauan, saya tuh pengen anak saya lebih pede. Itu kan kemauan orang tuanya. Betul. Orang tuanya, berarti kan orang tua sebenarnya ada masalah dengan aku merasa nggak, karena kalau orang tua yang nyaman dengan diri sendiri juga, nih anak kan punya karakter beda ya. Ada anak memang dia nggak extrovert, memang introvert ya. Kalau kita emang oke dengan diri kita, there's nothing wrong with it, right? Berarti sebenarnya kuncinya dari orang tua adalah bisa tadi memahami dulu anaknya karakternya seperti apa, ya kan? Betul. Lalu membuat mereka bisa berkembang sesuai dengan karakternya dan potensi masing-masing. Bukan berarti anak yang pendiam, anak yang ya dalam tanda kutip dibilang pemalu, nggak pede itu nggak akan bisa maju, ya nggak bisa. Jadi memang benar orang yang introvert. Saya prefer kerja sendiri. Betul. Ya kan, saya emang nggak mungkin nggak terlalu nyaman. Dan introvert tidak selalu tidak identik dengan tidak happy loh ya. Betul. Dan extrovert tidak identik dengan selalu happy and cheerful. Yes. No, banyak orang yang saya temui, extrovert, cheerful. Oh my goodness, that's actually only the front permukaannya banget. Aja begitu. Betul. Nah, kenapa kita mencap nggak happy? Hang on a minute, why you say that? Cek dong ke diri sendiri. Adakah sesuatu dalam diri kita yang buat kita nggak happy sebenarnya? Gitu. Iya. Dan kadang-kadang seiring juga berjalannya waktu, ada beberapa orang yang kita lihat ekstrovert bisa jadi hanya tuntutan.
Aslinya mungkin bisa jadi introvert, ya nggak sih Mbak? Iya. Oke, Mbak, ini yang kita juga, aku pengen Mbak Arum mendescribe dirinya Mbak Arum dalam 3 kata. Boleh nggak Mbak? Ini menyenangkan sekali loh. Aku ngobrol sama Mbak Arum nih, hampir setengah jam kita ngobrol. Aku banyak dari obrolan yang kita ngobrol ini yang aku bisa petik, kayak bisa aku pelajari gitu ya, aku bisa serap dan aku terapkan dalam kehidupan aku. Tapi aku juga pengen tahu Mbak Arum dalam 3 kata. Oke, slower life. Oke. Present, live in the present. And then courage. Oke. Courage to be myself. Ya. It's me with all the imperfection. I don't need to be perfect, but this is a courage about being myself. Aku ingin menggarisbawahi, I don't need to be perfect. Ini kayaknya berlaku untuk semua moms. Yeah. Karena balik lagi sebagai perempuan, apalagi mungkin sebagai mom, sebagai ibu, itu tuh tuntutan untuk jadi perfect tuh datang dari diri kita sendiri yang kadang-kadang sebenarnya mustahil untuk kita lakukan, ya kan? Terima aja. Ya, gitu. Itu seperti kayak hardwired culturally ya. Dan seperti dibilang tuh dalam di media kan seperti itu juga perfect mom. Iya benar. Perfect mom with oh my god look stunning after 1 month give birth. Oh my god sudah stunning. Atau kayak kita ngelihat kita lagi ngumpul di sekolah, ya kan? Itu kan paling sering tuh komunitas ibu-ibu kan kita ngumpul di sekolah. Iya benar. Kok hidupnya kayak gitu ya? Berarti kayaknya aku harus kayak gitu deh. Kita sebenarnya stereotyping sendiri. Sebenarnya enggak. Dia mungkin kita nggak tahu, dia nggak ceritanya dia juga punya masalah ya. Iya benar begitu. And then the perfect life with everything. Anak-anaknya perfect juga, padahal ya anak kan macam-macam juga ya. Oke. Mbak, aku jadi pengen tanya sedikit nih tentang Akasha dan juga Sitara. Betul. Usianya Akasha tuh 9 tahun dan setengah, Sitara bulan ini 7 tahun. Oke. Mereka ini tertarik gak Mbak untuk mendalami atau untuk tahu banyak tentang profesi yang Mbak? Karena kan mereka bicaranya kalau mereka dengan my mom is a witch. Nah, karena kan something ini kan buat orang dewasa udah mulai familiar. Tapi kalau anak-anak kan mereka masih terbatas taunya dokter, ya kan? Psikolog, ya kan? Benar. Atau misalnya because I work sama kan aku crystal. They design their own crystal, they like it. Mereka bisa design their own mereka pilih-pilih sendiri batu. Mereka bilang kalau lagi marah-marah, I need to be calm, and then pick up some stone. This is going to make me calm, something like that. Dan karena saya juga praktisi Bach Flower Remedies, kan mereka familiar dengan drops and everything, begitu. Kalau mereka kesel, marah, mami, I need drops to make me feel like this. Gitu. So kalau mereka sih ngomong, my mommy making happy drops. Oh, happy drops. Happy drops, oke. Karena kan mereka sederhana. Hidup happy mereka drops. Kan happy dan nggak happy. Iya, happy drops. Ya kan? Cemas hitungannya nggak happy buat mereka. Sebenarnya kalau kita kan kalau udah gede, udah dewasa tuh cemas tuh, anxiety tuh kita breakdown lagi nih apa. Kalau mereka kan aku lagi cemas, aku nggak happy. Iya, kan? betul. Karena mungkin cemas soal ujian atau exam atau apa di sekolah. Oke, Mbak, kita tutup obrolan kita hari ini Mbak dengan aku tuh pengen Mbak Arum kasih tips nih buat para moms, karena kita tahu kan mungkin banyak juga di para moms yang saat ini sedang berada dalam hubungan atau pernikahan yang tidak bahagia. Betul. Bahagia itu sebenarnya definisinya luas gitu kan dan ya. Susah sebenarnya. Benar. Kan relatif juga kan. Benar. Oke, mungkin berarti tidak bahagia karena hubungan relationship pernikahannya itu nggak sehat. Mungkin itu kali ya Mbak ya. Kalau bahagia kan ada orang gini, wah aku bahagia kalau aku tuh rumahnya tingkat 3, mobil aku mobil yang paling mewah. Tapi ada yang sesederhana, aku bahagia being surrounded anak-anak aku. Mungkin aku mobilnya nggak mewah gitu, tapi aku tuh anak-anak aku tuh sayang sama aku, selalu ada waktu buat aku. Kan kita nggak tahu ya definisi bahagia tiap orang beda. Tapi kalau sehat itu kan hampir sama ya Mbak ya. Betul. Sehat nggak sehat tuh punya duit banyak nggak sehat, buat apa kan? Nah ini apa nih Mbak tips untuk para moms yang mungkin saat ini sedang berada dalam pernikahan yang nggak sehat? Apa yang harus dilakukan sama para moms nih? Oke. Pertama, untuk bisa tahu pernikahan sehat atau tidak, dia kan harus aware. Kadang-kadang si perempuan, si wanita ibu, seorang istri ini, dia nggak aware kan? Iya. So, but the thing first, learn how to love ourselves first. Iya sih. Yeah. Berarti tahu diri kita dulu dong Mbak. Benar. And learn how to love ourselves so we don't need anyone. We don't need our partner or whoever to love us. We don't need approval. We don't need someone to love
us to make us feel complete. You need to learn how to love yourself. Ini menarik. Agak panjang dikit nggak apa ya Mbak? Ini menarik karena kita tadi Mbak Arum menekankan pada we have to learn to love ourselves. Sementara pasti banyak banget moms yang bergantung bahwa aku harus disayangin. Betul. Oleh orang lain. Betul. Padahal sebenarnya kunci pertamanya adalah kita susah juga. Kita kepinginnya anak-anak kita atau suami kita. But itu kan kita mencari fulfillment dari luar lagi. Dan itu nggak bisa ya kalau kita ini kosong karena kita tidak belajar untuk mencintai diri kita sendiri secara total. We know mencintai itu artinya apa sih? All the imperfection and everything that diterima aja. Iya ya udah aku seperti ini. You learn to accept and love ourselves. Kita nggak bisa expect orang lain tuh menyirami kita dengan cinta terus menerus. Karena orang pun juga punya keterbatasan. Suami kita suatu saat juga bisa capek. Suami kita juga punya their own problem trauma. Karena setiap orang pasti punya blueprint. Betul. Ya anak-anak kita pun nanti kita kan juga bukan kita bukan orang tua yang perfect ya. Kita mungkin juga akan meninggalkan trauma buat anak-anak kita dan mereka pun juga akan berjuang dengan trauma mereka seperti ini kan ya. Tapi ini kehidupan kan Mbak? That's life. Benar. That's life. Kan yang kita bisa lakukan adalah berusaha menjadi manusia sebagai orang tua yang aware, yang mindful, bisa membesarkan anak-anak kita dengan less trauma, bukan non trauma. Setuju. Ya kan? Nah, terus karena dari trauma itu mereka juga jadi sebenarnya belajar. Betul, itulah kita belajar kehidupan. Kehidupan kan suatu sekolah kan seperti itu. Benar, Mbak. The first lesson for mom adalah learn how to love ourselves. Doesn't need approval. Doesn't need approval from anyone. Karena kalau enggak ya kita akan seek approval dan akhirnya life is just kind of like validation. Iya. Capek loh, Mom. Benar. Seeking validation. Iya. Capek. Dan yang pastinya bahkan bisa jadi kita kehilangan jati diri kita. Betul. Kita nggak tahu nih kita tuh sebenarnya maunya apa sih, gitu kan? Nggak tahu kita. Wah, itu sebenarnya awal dari ketidakbahagiaan adalah di saat kita tidak sayang sama diri kita sendiri, kita nggak paham sama diri kita sendiri. Jadi kuncinya memang memahami diri sendiri supaya kita bisa sayangi diri sendiri. Bukan egois ya, ini beda ya. Ya, karena banyak yang masih ada misconception juga. Me time, love myself. Egois banget, masa ibu ninggalin anak gitu kan. Itu ada juga, karena banyak teman yang bilang, because kita nggak punya luxury, nggak punya pembantu misalnya itu. Bukan masalah itu. Jadi mereka bilang me time tadinya aku harus ke spa all the time. Bukan seperti itu. It's about like give space to yourself. Learn how to say no. Betul. And learn how to say yes if that's necessary. Setuju. Nonton serial kesayangan juga itu sebenarnya udah me time loh. Benar. We make a boundary. This is like I need energy for myself. Itu juga berarti penting ya Mbak. Do something creative. Iya benar. Aduh ngobrol bareng kayaknya pengen udahan nih karena pengen banyak lagi cari tahu banyak ya dan yang pasti ini pasti semua maunya kita sih sebenarnya Mbak ya. Kita berharap tentunya moms bisa lebih memahami diri sendiri. Kuncinya adalah kebahagiaan dari diri sendiri itu yang bisa bahagiain diri kita siapa sih? Ya sebenarnya kita sendiri moms ya kan. Setelah itu mungkin di saat kita juga udah bahagia, udah fulfill, udah penuh nih istilahnya nih tangki emosi kita nih. Kita udah tahu apa yang menjadi keinginan dan kemauan kita. Kita tahu jati diri kita seperti apa. Kita bisa bahagia. Dan balik lagi, bukan perkara uang banyak, ya kan? Mungkin bukan perkara, karena orang selalu itu bahagia, iyalah gue kalau punya duit berapa gue bahagia lah. Nggak mesti. Oke. Senang banget ya ngobrol sama Mbak Arum ya Moms ya. Ini benar-benar kita dapat ilmu banyak nih untuk bisa kita paling nggak jadi bahan perenungan dulu deh buat Moms. Ya kan, apa yang ingin Moms lakukan, apa yang bisa membuat bahagia diri Moms sendiri. Dan tentunya gimana caranya menciptakan sebuah rumah tangga dan pernikahan yang membuat diri kita bahagia. Betul. Ya, Mbak Arum, thank you so much for sharing. Terima kasih. Banyak banget nih yang bisa kita pelajari nih. Sehat selalu buat Mbak Arum. Ya, terima kasih juga Anci. Dan juga thank you ya Moms yang udah menyaksikan. Have a nice day. Sehat selalu.